Koreksi dulu ya. Tulisannya language itu salah. Afwan Ustaz, nggih. Ayo terus. Sudah terlihat? Sudah. Sampun Mbak, sampun nampak. Ya. Mubasyaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mutiara nggak kelihatan? Dan wa syukranillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawamil fillah amma ba'du. Sebentar Mutiara. Ini mestinya Mutiara kelihatan yang tampil itu di Zoom. Bisa enggak? Oh iya, saya spotlight dulu. Sepertinya, Ustaz. Ya, Oke. kayak Mutiara. Saya ulangi lagi. Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman bidawamil mulkillah amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang telah disampaikan kepada saya untuk sedikit mempresentasikan mengenai psikososial-linguistik, yaitu topik language, dialek, and variatif. Dan saya untuk sedikit menjelaskan dan mempresentasikan mengenai language. Tentu kiranya semua teman-teman sudah paham apakah apa itu language dan apa itu makna language. Karena sudah dari kecil kita mengenal bahasa ibu dan bahasa utama kita yaitu bahasa Indonesia. Langsung saja, sebelum kita melanjutkan, saya akan sedikit screen, yaitu arti bahasa. Bahasa sendiri adalah suatu alat komunikasi untuk saling berbicara maupun mendengar satu sama lain. Ya, seperti kata atau kalimat yang bisa diucapkan oleh seseorang. Namun dalam hal ini, bahasa juga dapat diartikan yaitu alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, apakah bahasa itu penting? Sangat penting karena kita sehari-hari menggunakan bahasa, baik bahasa Indonesia sebagai bahasa tanah air kita maupun bahasa daerah teman-teman sendiri. Terus, nah di dalam bahasa juga banyak kata atau kalimat yang terucap, ada morfem, ada klausa, dan yang lain sebagainya. Namun, bahasa ini adalah suatu konstruk dan memiliki fungsi dan sistem secara simultan ya. Jadi harus terus-menerus yang kita gunakan. Nah, ada dua hal yang perlu digarisbawahi dalam berbahasa, yaitu dalam pandangan ini bahasa merupakan suatu konstruk yang dibentuk melalui fungsi sistem secara stimulan. Yang pertama yaitu sistemik dan juga fungsional. Apa itu sistemik? Apa itu fungsional? Sistemik yaitu merupakan wacana teks yang terdiri dari sejumlah unit kebahasaan yang lebih rendah. Contohnya adalah struktur teks, terus wacana seperti itu. Dan masing-masing tentu memiliki level yang tidak dapat dipisahkan. Karena masing-masing level tersebut juga memiliki suatu organisasi yang memiliki peran yang saling terkait. Ya. Terus kemudian untuk yang sistem fungsional sendiri, yaitu bahasa juga digunakan untuk mengekspresikan atau mengeluarkan atau menggunakan suatu tujuan atau fungsi proses sosial di dalam konteks situasi maupun konteks struktural.
Ya, seperti yang saya bicarakan di awal, yaitu kita juga memiliki bahasa internasional, bahasa nasional, dan juga bahasa sehari-hari kita, yaitu terkadang kita juga menggunakan bahasa daerah masing-masing. Saya sebagai orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, terus misalnya Mas Nain dari Probolinggo tadi menggunakan mungkin bahasa Madura dimix dengan bahasa Jawa, seperti itu. Dan next. Oke. Lalu bahasa harus apa? Bahasa juga harus selalu dianggap sebagai teks yang mengekspresikan makna secara kontekstual. Ya, yang dimaksud kontekstual ini apa? Yaitu bahasa juga mengemban fungsi utama sendiri, yaitu fungsi utama ideasional, terus interpersonal, dan tekstual. Nah, ketiga fungsi ini itu menciptakan makna yang disebut makna metafungsional, yaitu memiliki fungsi yang sangat beragam. Juga meliputi tiga komponen makna, yaitu ideasional, terus kemudian juga makna interpersonal. Makna ideasional juga menjadi makna ekspresi dan makna logika. Jadi seperti kita memiliki bahasa ekspresi, tertawa itu juga sebuah bahasa ya, bahasa mengungkapkan perasaan kita. Terus kemudian makna logikal juga kita bisa melogikakan apa yang telah kita bicarakan maupun kita dengar dari seseorang tersebut. Dan makna interpersonal sendiri juga terbagi makna tekstual dan makna transaksional, juga makna tekstual. Nah, kemudian setiap ini ada Ronald Wardock, yaitu yang dari buku yang diberikan oleh Pak Joko sendiri. Pak Ronald Wardock ini sudah berbicara, setiap bahasa ada dalam sejumlah variasi, dan dalam satu hal jumlah dari variasi tersebut. Nah, lalu apa variasi tersebut? Nanti kita akan dengarkan bersama pada presentasi selanjutnya, presentasi setelah saya. Nanti akan dijelaskan apa variasi tersebut. Dan mengapa kok variasi tersebut adalah termasuk anggota atau termasuk dari susunan dari bahasa. Seperti itu. Kemudian, lalu ada pertanyaan seperti bahasa apa yang Anda gunakan atau dialek apa yang Anda gunakan. Nah, di sini banyak bukan problematika, banyak ikhtilaf, banyak perbedaan. Nah, Bapak Ronald ini tadi sudah menjelaskan di dalam bukunya, itu sudah bahasa dan dialek itu juga banyak simpang siur, ya banyak perbedaan, apakah bahasa ini termasuk dialek, apa dialek itu termasuk bahasa, ataukah bahasa dan dialek itu berbeda, seperti itu. Nah, nanti termasuk variasi bahasa, termasuk dialek bahasa, akan teman-teman dengarkan atau teman-teman perhatikan dalam presentasi selanjutnya. Nah, seperti kita juga sudah tahu ya, bahasa apa yang Anda gunakan, dialek apa yang Anda gunakan, pasti jawaban tersebut adalah misalnya, pakai bahasa apa gitu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pakai dialek apa? Dialek misalnya Jawa, dialek orang Jawa tentu. Oke. Terus banyak wilayah di dunia ini memberikan banyak bukti untuk apa yang disebutkan pembagian bahasa dan dialek yang membingungkan. Karena yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa banyak perbedaan mengenai pengertian bahasa dan dialek. Saya sendiri pun masih baca-baca dari kemarin, masih belum ngeh apa perbedaan bahasa maupun dialek, seperti itu. Nanti
Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri perbedaan bahasa dan dialek setelah saya dan teman-teman mempresentasikan mengenai bahasa. Terima kasih. Lanjut jurnal. Untuk pemateri selanjutnya akan dijabarkan oleh Mbak Alfi. Mbak Alfi, silakan. Ya. Saya harus izin share screen ya. Ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan selanjutnya yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa sendiri di sini yaitu varietas bahasa atau ragam bahasa atau varian bahasa. Dalam bahasa Inggris yaitu language variety atau speech variety atau juga disebut LECT atau LEC adalah sistem kebahasaan yang dibedakan berdasarkan faktor tertentu. Nah, sistem tersebut bisa berbentuk bahasa tadi yang dijelaskan Mbak Mutiara, dialek, laras, atau norma baku. Nah, ini diambil dari buku Marjorie Michan, Language in Social Context tahun 2001. Kemudian ada kutipan dari Delhames yaitu every language name French, German, and English, bla bla bla. Itu dikatakan selanjutnya dalam artinya itu menyembunyikan setiap bahasa, nama bahasa Prancis, Jerman, Inggris menyembunyikan dan mengaburkan banyak variasi dalam bahasa-bahasa ini. Kita tidak lagi hidup di dunia Herderian. Nah, dunia Herderian ini di mana setiap orang hanya memiliki satu bahasa dan memiliki satu budaya. Sebenarnya kami tidak pernah melakukannya, kami tidak pernah menggunakan satu bahasa, kami selalu menggunakan bahasa, genre, gaya bicara, atau jenis interaksi. Nah, di sini dikatakan pula bahwa setiap bahasa menyembunyikan atau memiliki sejumlah varietas atau ragam yang berbeda. Jadi bukan hanya menggunakan satu bahasa atau satu budaya. Jadi kita di sini menggunakan banyak atau beragam budaya. Kemudian selanjutnya yaitu ada karakteristik variasi bahasa. Ini diambil dari bukunya John Blumer, How Much Culture is There in Intercultural Communication, tahun 1991. Yaitu ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu variasi bahasa itu bisa disesuaikan dengan karakteristik dan idiosinkrasi dari setiap individu pembicara. Nah, idiosinkrasi ini apa? Idiosinkrasi di sini yaitu sesuatu yang menyebabkan menjadinya berlainan suatu aturan yang umum gitu. Kemudian yang kedua yaitu menurut lokasi geografis si pembicara. Jadi bahasa di sini yang digunakan setiap orang itu berbeda sesuai lokasi geografis seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya saya dari Jawa, biasanya saya bisa memakai bahasa dialek Jawa. Mbak Mutiara yang dari Malang mungkin juga Jawa, atau yang dari lainnya dari Bali mungkin menggunakan bahasa Bali dan lain sebagainya. Terus kemudian ada identitas sosial masyarakat, yaitu dari kelas, status, pekerjaan, gender, agama, usia, dan sebagainya. Nah, ini juga membuat variasi bahasa yang berbeda. Misalnya dari status kita, misalnya dari yang lebih tua ke lebih muda, itu membuat sebutan kita, cara bicara kita, dialek kita menjadi berbeda-beda begitu. Kemudian yang keempat yaitu slang, adalah kosakata yang penggunaannya bersifat informal. Nah, ini contohnya adalah bahasa yang tidak baku. Contohnya kayak misalnya di bahasa Indonesia ada lo, gue, kamu, kayak gitu kan kata-kata yang tidak baku. Tapi ini bisa membuat variasi bahasa yang berbeda kayak gitu. Terus kemudian ada jargon, kosakata yang bersifat teknis atau cara-cara berbicara seperti ways of speaking. Kemudian ada argot, yaitu kosakata non-standar yang digunakan oleh kelompok-kelompok rahasia atau organisasi-organisasi kriminal, geng, dan anggota kelompok di bawah tanah lainnya. Nah, ini
Argot ini tujuannya apa? Agar variasi yang bahasa yang mereka gunakan atau dialek yang mereka gunakan hanya diketahui oleh kelompok mereka gitu. Nah, kemudian ada variabel variasi bahasa. Ini diambil dari varietas bahasa dan variabel-variabel penentu penggunaan dari Inyoman Adi Jayaputra tahun 2010. Variabel bahasa ini ada status sosial dan pekerjaan pembicara, usia, etnik, gender, pendidikan. Nah, kenapa ada variabel variasi bahasa ini? Ini adanya variabel itu menyebabkan adanya variasi bahasa. Nah, karena variasi bahasa atau ragam bahasa ini berbeda-beda, makanya dari status sosial tadi yang sudah saya jelaskan, serta usia dari muda ke tua, dari gender mungkin laki-laki ke perempuan, dari tingkat pendidikan, dari etnik juga budayanya yang berbeda, jadi menyebabkan bahasa ini sendiri menjadi variasi yang berbeda-beda gitu. Kemudian ada teknik pemilihan variasi bahasa. Di sini saya mengambil dari bukunya, dari kutipannya Agustina, Abdul Khair, dan Leoni tahun 2014 dari buku Sosiolinguistik atau perkenalan awal. Di sini yang pertama ada teknik pemilihan alih kode, kode switching, campur kode, kode mixing, satu variasi bahasa atau tunggal bahasa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja karena nanti ini akan dijelaskan oleh kelompok yang selanjutnya mungkin ya yang sudah di-share Ustadz kemarin dari tema yang akan dibahas. Alih kode sendiri atau kode switching yaitu peralihan penggunaan kode satu ke kode bahasa yang lainnya. Kemudian ada campur kode atau kode mixing yaitu penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di dalamnya pemakaian kata, frasa, atau klausa, atau idiom. Nah, kemudian yang terakhir yaitu satu variasi bahasa atau tunggal bahasa. Di sini yaitu bahasa yang dipilih hanya satu bahasa sebagai bahasa yang digunakan itu sendiri. Sudah, terima kasih. Mungkin dari teman-teman atau ada yang menambahkan jika ada yang kurang, atau mungkin next selanjutnya. Bisa di stop share dulu. Ini jurnal dulu atau gimana, Mas? Sudah habis itu ya? Sudah, Masih Ustaz? ada materi. Masih. Oh, ini next jurnal. Jurnal analisisnya. Coba. Tunjukkan. Oke, apa sudah terlihat nggih? Sudah. Sudah. Oke. Jadi di sini saya membahas dua jurnal yang berkaitan dengan pemilihan bahasa atau adanya variasi bahasa itu sendiri, yaitu jurnal yang pertama itu berjudul Pemilihan Bahasa pada Masyarakat Etnik Madura di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, oleh Nur Afifah Rizkiana Agustin, Agus Saryono, Agustina, Dewi Setiari, tahun 2018. Nah, apa yang dicari dalam jurnal tersebut yaitu variasi bahasa yang dipilih masyarakat etnis Madura di Desa Patemon. Karena di sini dalam penelitian ini itu terdapat di desa itu bukan cuman satu bahasa yang digunakan, tapi ada bahasa Indonesia, bahasa Madura, ada etnik Jawa juga di sana. Nah, karena beragam bahasa itu di penelitian ini dicari mana utama yang digunakan, mana bahasa utama yang digunakan. Kemudian di mana penelitian tersebut dilakukan, yaitu di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Kemudian siapa subjek penelitian dan berapa jumlahnya? Subjeknya yaitu masyarakat etnik Madura di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Jumlahnya yaitu di sini ada dibagi beberapa ranah, yaitu ada ranah keluarga, lingkungan bertetangga, ranah agama, ranah pemerintahan, dan ranah transaksi. Di sini bukan dijelaskan berapa jumlahnya, tapi hanya diambil beberapa sampel dari penelitiannya. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada James Wardop,
dari An Introduction to Sociolinguistics tahun 2006. Kemudian dijelaskan komponen tutur. Ada juga dari Abdul Khair dan Agustina dari buku Sosiolinguistik juga mengumpulkan 3 pemilihan bahasa atau language choice. Kemudian ada Sukanto Surjono 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, tentang gejala kebahasaan diperoleh perubahan bentuk komunikasi antar pentutur bahasa. Hal ini terlihat dengan adanya perbedaan perlakuan bahasa yang digunakan oleh penutur kepada mitra penuturnya. Nah, dari hasil penelitiannya, yaitu pemilihan bahasa dalam memilih bahasa mengakibatkan ranah keluarga sebagian besar informan menggunakan bahasa Madura pada tataran Injaya. Ini di sini rata-rata dari ranah agama, dari ranah informan, dari ranah transaksi itu menggunakan tataran bahasa Injaya, kecuali tatanan dalam ranah pemerintahan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasanya bisa disimpulkan di sini disesuaikan dengan ranah keseharian mereka, baik dari segi umur, dari segi psikologi mereka, dari faktor sosial budaya, dari etnis, kesatuan bahasa. Jadi begitu. Rekomendasinya juga seperti itu. Faktor penentu pilihan bahasanya di sini yaitu merupakan ada faktor psikologis, kebiasaan sosial, pendidikan, jenis hubungan sosial, usia, persamaan perbedaan etnis, itu juga merupakan salah satu rekomendasi di sini. Jadi rekomendasinya adalah pemilihan bahasanya disesuaikan dengan ketika mereka apakah sedang berbicara dengan sesama etnisnya atau sedang dalam pemerintahan atau sedang dalam pendidikan. Jadi bahasa Indonesia atau bahasa Madurakah di penelitian ini disebutkan jika itu di ranah pemerintahan mereka banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau di kehidupan keseharian mereka menggunakan tadi bahasa Madura gitu. Kemudian dari link jurnal yang kedua, yaitu apa jurnal yang dipresentasikan, pemilihan bahasa pada masyarakat Using di Desa Gludekan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember oleh Bobi Mageta Agus Saryono Kusnadi tahun 2015. Dari jurnal ini, apa yang dicari yaitu variasi bahasa yang dipilih masyarakat Osing di Desa Gludekan. Ini juga sama. Kenapa diangkat variasi bahasanya? Karena di Desa Gludekan sendiri itu bukan hanya masyarakat Osing, tapi ada juga etnik Jawa, ada bahasa yang digunakan bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Osing sendiri yang digunakan begitu. Kemudian di mana penelitiannya? Di Desa Gludekan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Nah, kemudian siapa subjek penelitian dan berapa jumlahnya? Subjeknya yaitu masyarakat Using di Desa Gludekan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Jumlahnya sama seperti yang di awal tadi, ada beberapa ranah dan tidak disebutkan berapa total yang diambil, tetapi hanya diambil beberapa sampel dari ranah-ranah tersebut. Gitu. Kemudian teori yang diambil hanya satu teori, yaitu teori Abdul Khair dan Agustina tentang tiga jenis pemilihan atau language choice yang tadi yaitu ada kode switching, kode mixing, dan tunggal bahasa. Kemudian hasil penelitian ada yaitu masyarakat Using Gludekan, yaitu masyarakat yang multi etnik, yaitu ada etnik Osing Gludekan sendiri, etnik Jawa, etnik Madura, dan tadi yang penggunaan bahasa. Bahasanya disesuaikan dengan keseharian mereka. Kemudian rekomendasinya melakukan pemilihan bahasa ditentukan dari faktor yang mempengaruhi tadi, yaitu faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis. Jadi kembali lagi, seperti yang sudah dibahas, dari variasi bahasa ini, itu variasi sendiri itu bisa bukan cuma satu, jadi bisa ditentukan dari beberapa faktor. Variasi sendiri kan bisa timbul bukan cuma satu bahasa kita menggunakan. Kalau saya etnik Jawa, kalian harus Jawa. Kalau saya etnik Madura, kalian juga pakai etnik Madura, bukan seperti itu. Jadi sesuai letak geografis kita juga, ke faktor budaya kita juga, faktor sosial kita juga, faktor psikologis kita juga gitu.
Sudah Ustaz, mungkin begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terus berikutnya? Jadi stop share dulu. Alfi mana aslinya? Mana Ustaz? Alfi asli rumahnya di mana? Kediri Ustaz. Oh, Kediri. Oke. Aifik, Bisa di stop share dulu, Mbak Alfi. Sebentar, Dota. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dialek. Dialek atau yang bahasa Indonesia itu dialek sama aja ya, cuman beda penulisannya saja. Apa itu dialek? Pertama, apa itu dialek? Dialek, halo? Dialek itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dialektos. Awal mulanya itu dipergunakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasa Yunani waktu itu. Untuk pengertiannya, ini menurut Krida Laksana, dialek merupakan variasi bahasa yang berbeda-beda. Menurut variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan di tempat tertentu atau oleh golongan tertentu dari suatu kelompok bahasawan, atau juga oleh kelompok bahasawan yang hidup di dalam kurun waktu tertentu. Lalu pengertian yang lainnya, menurut Chambers, dialek adalah variasi kebahasaan yang dipakai oleh suatu masyarakat yang berbeda dari masyarakat yang lain yang bertetangga, tetapi menggunakan sistem yang erat hubungannya. Dari pengertian di atas, saya menyimpulkan bahwa variasi dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok penutur. Misalkan bahasa dari satu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dialek berdasarkan sang penuturnya atau sang pembicaranya. Yang pertama yaitu dialek regional. Saya memberikan ilustrasi seperti ini, regional, dan dialek sosial saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ya, dialek regional. Dialek regional itu disebut juga dialek geografis. Jadi nanti kalau misalkan mencari materi dialek regional dan dialek geografis itu sama saja. kasih contoh-contoh. Contohnya apa aja? Nanti ada. Pengertian dialek regional ini yaitu variasi kebahasaan yang bertujuan untuk mengkaji semua gejala kebahasaan secara cermat yang penyajiannya berdasarkan peta bahasa yang ada. Jadi di dunia ini ada peta bahasa sendiri-sendiri. Di daerah ini ada ciri khasnya sendiri. Di bagian lain juga ada ciri khasnya sendiri. Jadi variasi bahasa di setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan cenderung berbeda dengan daerah yang lain. Oke, ya ini saya mengambil kesimpulan bahwa kalau dialek regional merupakan varian bahasa yang dipakai oleh daerah tertentu dan yang biasanya digunakan oleh masyarakat daerah tersebut. Contoh, ini bahasa Jawa dialek regional Blitar dan sekitarnya. Apa terdengar? Terdengar tidak? Kekecilan, nggak kedengaran. Oh iya. Maaf, saya stop share dulu karena ada settingan yang belum share sound.
Ini saya memberi contoh bahasa Jawa, dialek regional Blitar dan sekitarnya. Ayo cah bocah-bocah podo ngresiki masjid. Iya ye, mosok Anton loro. Peh, sopo iki nggawa sandalku? Ya, kedengeran teman-teman ya? Nggih, Mas, sampun kedengaran. Ya, jadi itu di setiap daerah, walaupun bahasanya bahasa Jawa, itu dialek regionalnya itu berbeda-beda. Ya, contoh ini Blitar dan sekitarnya bisa daerah Tulungagung, terus Kediri, itu rata-rata dialek atau logatnya itu seperti itu. Lalu yang kedua ini bahasa Jawa, dialek Jakarta dan sekitarnya. Arep neng ndi Mas? Aku melu je. Juan, iku wayu tenan. Wapi tenan kelambine. Warnane lek waping kae. Ya itu jadi ada ciri khas tersendiri dari cara pengucapannya, dari apa namanya? Mungkin kalau misalkan kalian lihat langsung juga dari mimik wajahnya juga, mimik pengucapannya juga berbeda gitu. Ini dari satu lagi dari bahasa, entah bahasa Manado atau bahasa mana gitu. Pokoknya ini teman saya ini dari daerah Palu dan sekitarnya. Hei Sapo, pergi makan moko dulu. Iye, sebentar Ki, sedikit lagi mau makan. Masih kenyang Ji perutku ini. Ya itu contohnya, misalkan kalau di Jawa, di Malang, bahasa Jawa, bahasa Malangan atau dialek Malangan, itu biasanya yang saya tahu ada tambahan kata a gitu. Contoh iyo nah gitu. Kalau misalkan dari bahasa Jawa dialek Blitar, iyo ye, ada y. Jadi biasanya ada tambahan a kalau di Malang, bahasa Malang dan sekitarnya. Kalau y itu biasanya bahasa Blitar, Kediri dan sekitarnya. Ini nanti juga apa namanya, walaupun nanti bahasa Indonesia, tapi ada juga orang yang tidak lepas dari dialeknya tersebut, dari cara berbicaranya tersebut gitu. Contohnya ini bahasa Indonesia dialek Madura. Jadi dia ngomongnya bahasa Indonesia, tapi apa namanya, dari logatnya, dari cara berbicaranya itu seperti bahasa Madura. Hai, saya ini sama emak lagi ngarit. Ini sama emak nguniin rebanya emak saya. Ya, ini tegal saya, ini naman padi saya. Ya alhamdulillah. Sama Allah Subhanahu wa taala paringin mapan. Padi saya ini padi. Banyak padi. Ini emak saya lagi naliin reba emak saya, cakang. Serokoniin sama saya rebanya. Ya, ini mak dadah. Dadah dulu. Ini sengon saya sudah besar. Ini itu banyak, Ya, sengon saya ini mau dijual sengon saya. Ini bulatnya sekarang sebidak bundul 50 ini. Larang. Ini naman kacang saya, naman kacang mau ditabuk dah kapan. Ya gitu teman-teman. Jadi ya, dia tetap mengucapkan bahasa Indonesia, tapi aksennya atau cara pengucapannya itu logatnya tetap bahasa Madura yang mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, untuk jenis yang kedua yaitu dialek sosial atau yang biasa disebut sosiolek. Pengertiannya yaitu dialek sosial dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam bahasa yang terkait dengan kelompok atau kelas sosial. Jadi tadi yang di regional tergantung wilayahnya masing-masing itu mempunyai ciri khas. Yang kedua ini dialek sosial, perbedaan dalam bahasa terkait dengan kelompok atau kelas sosial, biasanya sosial dan budaya seperti itu.
kenapa sih kok ada dialek sosial dan apa namanya penyebabnya atau faktor yang mempengaruhi dialek sosial mungkin tadi sudah disinggung oleh Mbak Alfi. Jadi faktor yang pertama yaitu tingkat usia. Contohnya bahasa yang digunakan oleh anak-anak itu pasti akan berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang remaja atau orang dewasa. Ya contohnya mungkin kalau orang dewasa lebih tegas, lebih, kalau anak-anak ya seperti itu ya. Contoh kedua yaitu faktor yang mempengaruhi dialek sosial yang kedua yaitu berdasarkan pendidikan. Jadi penggunaan bahasa ini merupakan variasi bahasa yang terkait dengan tingkat pendidikan si pengguna bahasa tersebut. Jadi misalkan orang yang berpendidikan sekolah dasar, maaf ya, jadi akan berbeda cara penyampaian bahasanya dibandingkan dengan orang yang sekolah atas atau perkuliahan gitu. Lalu faktor yang mempengaruhi dialek sosial yang ketiga yaitu berdasarkan jenis kelamin. Penggunaan bahasa berdasarkan jenis kelamin ini dalam hal ini itu laki-laki dan perempuan. Jadi cara menyampaikan, cara berbicaranya perempuan dan laki-laki berbeda. Mungkin yang perempuan cara berbicaranya lebih kalem, lebih lemah lembut gitu, lebih sendayu gitu. Berbeda dengan orang laki-laki yang yang emosional atau yang segala macam gitu ya. Lalu faktor yang mempengaruhi dialek sosial yang keempat yaitu pekerjaan. Jadi kata-kata yang dipakai oleh seorang pekerja atau pembisnis itu akan berbeda kata-katanya dengan orang yang bekerja sebagai petani atau yang lain. Lalu yang kelima itu faktor yang mempengaruhi dialek sosial, yaitu yang kelima kebangsawanan. Pengguna bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan adalah menggunakan bahasa yang berdasarkan kedudukannya. Jadi seorang raja, pembicaraan seorang raja akan berbeda dengan pembicaraan masyarakat atau rakyat kecil gitu. Lalu faktor yang mempengaruhi dialek sosial yang ke-6 yaitu keadaan ekonomi. Ya seperti yang tadi juga cara berbicara orang yang ekonomi biasanya yang tingkat ekonominya tinggi juga biasanya berbeda dengan cara berbicaranya orang yang maaf tingkat ekonominya juga lemah gitu. Jadi berdasarkan perbedaan faktor tersebut menyebabkan adanya dialek variasi bahasa yang berbeda pula. Misalnya beri contoh, bahasa itu kan tidak hanya diucapkan juga, tapi bisa juga dari baca gitu ya. Coba di surat kabar ini atau di koran ini perbedaan antara Kompas dan Poskota. Kalau Kompas itu biasanya banyak dibaca oleh golongan yang terpelajar karena bahasanya itu bahasa yang sangat formal dan bahasa yang mempunyai makna tersendiri, dan itu biasanya kalau untuk untuk kalangan remaja atau kalangan yang berpendidikan rendah itu kurang begitu menarik gitu karena bahasanya yang susah dicerna dan dipahami. Yang kedua ini yang sebelah kanan itu Poskota atau koran Poskota. Kita lihat di sini bahasa yang dipakai juga bahasa yang mudah dicerna, dipahami, juga menarik. Biasanya ini dibaca oleh orang-orang yang mungkin tingkat pendidikannya juga bukan yang tinggi atau yang masyarakat biasa gitu. Karena menarik terus mudah dipahami. Lalu yang kedua ini ada dua majalah yang berbeda, majalah Bobo dan majalah Ayah Bunda gitu. Jadi bahasa yang digunakan di majalah Bobo itu menyesuaikan pasar tingkat usianya, gitu kan. Jadi
bahasa yang digunakan untuk anak kecil juga berbeda dengan bahasa yang digunakan di majalah Ayah Bunda itu, yang membahasnya juga tentang tentang kehidupan harinya atau segala macam. Saya nggak paham gitu. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulkarnain. Terima kasih. Baik Pak, ini judul saya tentang politeness, apa dipresentasikan sekarang juga? Soalnya politeness ini ada di judul yang agak terakhir. Tidak apa-apa, Ustaz. Nah, kamu kelompoknya Afik atau bukan? Iya, kelompoknya Afik, Ustaz. Jadi 4 orang kelompoknya Afik. Ya, silakan. Ya. Baik. Izin share screen ya, Ustaz. Oke. Baik, sudah kelihatan teman-teman? Iya, sudah. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di tema kali ini kita akan memasuki bab yang selanjutnya, yaitu politeness. Politeness ini bisa diartikan sapaan atau rasa hormat kita kepada orang lain dalam bentuk yang sopan, ya. Di sini kita dapat menunjukkan perasaan kita terhadap orang lain seperti solidaritas. Solidaritas ini biasanya kita ada di sebuah organisasi. Jadi misalkan dari jabatan yang bawah ke jabatan yang atas itu menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara. Terus kekuasaan ini biasanya pejabat dengan bawahan, ya. Terus jarak, misalkan kita ini berhubungan dengan orang lain, tapi jarak hubungan kekeluargaannya cukup jauh. Terus rasa hormat, keintiman, dan sebagainya. Jadi ini biasanya terjadi di dalam lingkup keluarga. Konsep kesopanan berutang banyak pada karya Ashley Goffman di karangan bukunya pada tahun 1955-1967 tentang wajah. Jadi kita ini berbicara terhadap orang lain, ke sesama, ke teman, keluarga, kerabat, dan yang lain, itu kan mesti memakai wajah. Wajah seperti apa yang kita tampakkan kepada mereka. Jadi di sini tentang kesopanan menurut Goffman ini sangat penting dalam nilai perwajahan, ya, perwajahan dalam berbicara. Selanjutnya di sini ada bukunya Scallen. Jadi Scallen ini bersaudara. Nama panjangnya saya lupa. Memberitahu kita salah satu cara terpenting untuk mengurangi ambiguitas komunikasi adalah dengan membuat asumsi. Jadi kita itu harus membuat landasan sendiri agar apa yang kita bicarakan itu langsung to the point atau sesuai dengan tujuan kita. Jadi kalau kita tanpa asumsi, maka komunikasi akan mendapatkan risiko, ya. Jadi di sini menurut Scallen juga untuk memasang wajah sendiri itu kita harus hati-hati dalam memproyeksikan, dalam menggambarkan wajah kita kepada orang lain yang kita ajak bicara. Misalkan kalau kita adalah murid, terus bagaimana yang sopan untuk berbicara kepada guru dengan wajah yang baik. Kan nggak mungkin kalau misalkan di kelas, misalkan ya SD, misalkan, Pak, saya izin Pak mau keluar, gitu. Tapi bentak-bentak gitu.
Jadi itu kan tidak sopan, wajar karena masih anak SD. Tapi kalau untuk kalangan SMP, SMA, apalagi kita sudah di perguruan tinggi, jadi sehendaknya kita menggunakan wajah yang sangat sopan. Selanjutnya, positive face. Wajah positif adalah keinginan untuk mendapatkan persetujuan orang lain, konsisten positif, citra diri atau kepribadian. Jadi di sini pentingnya positive face, memasang wajah yang baik, biasanya disertai dengan sedikit senyuman ya untuk berbicara kepada orang lain. Untuk negative face adalah keinginan untuk tidak dihalangi oleh tindakan orang lain atau mengklaim ingin pendapatnya diakui, seperti itu. Perlindungan pribadi, hak untuk tidak mengganggu, kebebasan bertindak dan kebebasan dari pemaksaan. Sebentar lagi saya akan contohkan ya. Selanjutnya positive politeness. Kan tadi tentang positive face dan negative face. Sekarang tentang positive politeness, maksudnya kesopanan yang positif. Mengarah bergerak untuk mencapai solidaritas melalui tawaran persahabatan, penggunaan pujian, dan penggunaan bahasa informal. Jadi misalkan contoh gampangnya itu seperti politeness, Assalamualaikum, bolehkah saya bertanya di mana halte misalkan. Jadi diawali dengan kata-kata sapaan yang positif ya. Seperti Assalamualaikum tadi. Dan menggunakan wajah yang positif pastinya kalau positif politeness ya. Selanjutnya, nah di sini saya mendapatkan contoh dari sebuah jurnal yang ditulis sama Dian Rahayuningsih dan teman-temannya. Judulnya The Realization of Politeness Strategy in EFL Teacher Student Classroom Interaction. Jadi di jurnal ini meneliti tentang interaksi di dalam kelas. Ini contohnya excerpt kutipan ya. Student bilang, before we start the lesson, let's pray together. Amin. Terus greeting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk positive politeness, jadi si murid ini mengajak teman-temannya untuk berdoa. Nah, berdoa kan dalam satu kegiatan, semuanya itu beraktivitas berdoa. Nah, di sini kalimat yang digarisbawahi we sama let's merupakan kalimat politeness ya, atau yang sopan. Terus teachernya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, that's very nice. Thank you very much. Have a seat everyone. Nah, jadi di sini teachernya menjawab, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, sangat bagus. Silakan duduk. Seperti itu. Terus selanjutnya kita mengarah ke negative politeness. Kesantunan negatif mengarah pada penghormatan, permintaan maaf, ketidaklangsungan, dan formalitas dalam penggunaan bahasa. Kita mengadopsi berbagai strategi untuk menghindari ancaman terhadap orang lain. Ini misalnya kalau negative politeness, ini masih dicontoh di dalam kelas ya. Contohnya seperti ini. Jadi si murid berkata, Miss, break time. Sudah waktunya istirahat. Nah, tapi si teacher, gurunya menjawab, break time? Really? Not yet. You still have a long way to go. Nah, di sini katanya, benarkah sudah istirahat? Belum. Ini masih agak lama untuk istirahat. Oke. 2 student please come here. 2 murid silakan ke sini. 1 student please erase the blackboard. Yang pertama, coba yang si Fulan 1, siapa namanya? Misalkan Fikri. Fikri, tolong hapuskan papan tulis. Nah, dikasih tugas sama gurunya. Terus yang satunya, misalkan Afik, please rewrite
this on the board. Afik, tulislah kembali materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi di sini negative politeness-nya yang mana? Miss break time. Nah, ini kan sebuah ungkapan yang bukan pada waktunya, seperti itu. Break time. Padahal masih belum sampai ke waktu istirahat, seperti itu. Lalu kita lanjut ke contoh juga, example of politeness strategi. Di sini yang pertama, contoh-contoh dari positive politeness. Di sini menyimak pendengar ya, attend to hearer. You must be hungry. It's a long time since breakfast. How about some lunch? Jadi di sini pokok utamanya itu menyimak pendengar. Kamu sekarang harusnya sudah lapar. Sejak tadi belum makan. Bagaimana kalau kita makan siang? Nah, jadi attend to hear, hadir untuk menyimak keluh kesahnya gitu ya. Terus avoid disagreement, contohnya menghindari perselisihan. What is she small? Yes, she small. Small is. Jadi ini seperti kayak memperselisihkan sesuatu. Apakah ini kecil? Ya, ini kecil, sangat kecil, seperti itu. Jadi memperselisihkan. Tapi ini masih termasuk positive politeness ya. Avoid disagreement. Terus selanjutnya asumsi kesepakatan. So when are you coming to see us? Kapan kamu akan mengunjungi kami? Seperti itu. Tapi ini masih bentuk yang sopan ya. Masih tidak ke yang negatif. Terus head opinion. Di sini maksudnya seperti kayak memberi semangat ya. Contohnya, you really should sort of try harder. Kamu harus benar-benar berusaha keras, seperti itu. Misalkan untuk mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya, seperti itu. Selanjutnya, contoh dari negative politeness. Yang pertama, be indirect. Nih, contohnya, I'm looking for a comb. Aku sedang mencari sisir. Nah, di sini sisi negatifnya itu seperti tanpa mengucapkan kayak tadi assalamualaikum, tapi langsung to the point. Jadi mencari sisir seperti itu. Indirect langsung. Forgiveness, permintaan maaf. You must forgive me, but nah ini seperti kata-kata ini, you must. Kamu harus memaafkan aku karena seperti itu. Jadi secara forgiveness ini kayak maksa gitu itu untuk dimaafkan. Selanjutnya minimize imposition. I just want to ask you if I could use your computer. Jadi minimize imposition maksudnya pengenaan, mau memakai barang gitu loh. Ini masih termasuk negative politeness. Ingin meminjam sesuatu ke teman gitu itu. Di sini contohnya ingin meminjam komputer. Apakah saya boleh meminjam komputermu? Seperti itu. Di sini kan masuk negative politeness karena mau pakai punyanya orang, seperti itu. Terus yang selanjutnya pluralize the person responsible. Maksudnya menjamakkan tanggung jawab. We forgot to tell you that you need to buy your plan. Ini maksudnya to buy, untuk membeli ya, kurang punya seperti ini. Your plane ticket by yesterday. Kami lupa memberitahumu kalau seharusnya kamu harus merencanakan untuk beli tiket dari kemarin. Jadi mungkin ini orangnya terlambat ke pesawat gitu ya. Jadi seakan-akan menjamakkan tanggung jawab, membebankan semuanya ke dia, ke satu orang. Seperti itu. Ini termasuk negative politeness. Selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, Jawa ya. Di sini saya akan kurang 3, ada Jawa, Jepang, sama Perancis. Nah, di Jawa hampir tidak mungkin mengatakan apapun menunjukkan hubungan sosial antara pembicara dan pendengar dalam hal status dan keakraban.
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat status sosial maka dianggap diatur oleh etika ketertiban yang tepat, damai, dan tenang. Jadi semakin tinggi statusnya, misalkan kayak tokoh masyarakat ya, jadi pasti bicaranya itu semakin sopan. Misalkan kayak ustadz, kayak kiai, atau tokoh masyarakat seperti kepala desa, pasti melayani masyarakat itu dengan ramah, sopan, sesopan mungkin ya. Itu budaya di Jawa. Di tingkat yang lebih rendah status sosialnya adalah bahasa yang membuat seseorang kehilangan kesabaran atau emosi. Biasanya seperti itu ya di Jawa. Benar teman-teman. Jadi kalau nggak terlalu banyak belajar bahasa, pasti mikir-mikir sedikit langsung keceplosan seperti itu. Belum kayak melihat situasi kondisi langsung komen seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh penerapan kata-kata di Jawa ya. Ini saya ambil dari PDF Pak Ronald yang tadi. Di sini ada level ya, speech level in Javanese. Ada low level ya, ada low, middle, sama high. Di sini contohnya, contoh katanya it sama now. It di sini kalau bahasa kasarnya yang paling bawah ya, low style, itu mangan. Nah, semakin ke atas levelnya ada neda ya, dahar. Seperti itu. Terus kalau yang contoh now, saiki itu masih kasar, sampai level 1B ini saiki. Nah, seterusnya ketika middle sampai high, sakniki, sama nikah. Sama nikah ini lebih halus sepertinya ya. Semeniko. Semeniko ya. Oh ya, semeniko. Lanjut, kita ini dari kata ya, contoh di kata Jawa. Selanjutnya Javanese sentence, ini kalimat. Are you going to eat rice and cassava now? Cassava ini singkong ya. Apa kamu akan segera, apa kamu ingin makan nasi dan singkong seperti itu ya. Jadi di sini levelnya yang paling kasar ya. Apa opo koe arep mangan sego lan kaspe saiki gitu ya. Ini yang paling kasar. Jadi ada tingkatannya di Jawa itu. Seperti ini tingkatannya. Jadi level 1, 1A, 1B. Nah, ini saya kurang paham apa indikasi A sama B-nya ini maksudnya apa. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa bantu diskusi ya. Selanjutnya kita akan ke Japanese. Setelah saya baca di PDF Pak Ronald tadi, orang-orang Jepang itu akan lebih sopan untuk berkomunikasi apabila bukan dari golongan mereka, out of groupness. Terus juga posisi sosial, perbedaan usia, sama sih. Kata orang Jepang ini malah lebih sopan ya. Tapi kalau untuk temannya sendiri, mereka biasanya tetap aja biasa aja, kayak Indonesia ya. Kalau sama temennya ngomongnya kasar-kasar biasa aja. Saya itu orang Jepang juga selalu digambarkan sebagai orang yang sangat sopan. Di sini Martin di bukunya tahun 1964 telah merangkum beberapa cara di mana orang Jepang menggunakan bahasa untuk menunjukkan kesopanan ini. Bentuk kehormatan yang menggabungkan negatif. Di sini dalam bahasa Inggris what you like to. Jadi mereka itu masih menggunakan what you like, maksudnya bolehkah ya, seperti itu. Masih ada imbuhannya seperti tadi di Indonesia pasti ada imbuhan depannya kalau ingin sopan, misalkan assalamualaikum. Kalau bahasa Inggris excuse me gitu ya. Terus kita lanjut ke Prancis di ya French Prancis. Untuk menunjukkan aspek lain dari kesopanan, di sini Pak Wigner ini ya di bukunya 1978 menemukan beberapa contoh yang jelas menggambarkan bagaimana ucapan yang lebih panjang dianggap lebih sopan daripada yang lebih pendek. Nah, di sini contohnya itu ada di PPT yang ini. Nah, yang ini ya.
at 3 o'clock with your car. Ini kalimat yang pendek. Jadi mereka bilang kalimat yang pendek itu masih kurang sopan. Yang lebih panjang, yang lebih sopan. You should come and get me at 3 o'clock with your car. Kamu harus menjemput aku pada jam 3 dengan mobilmu. Terus yang lebih sopan lagi, yang lebih panjang lagi. Could you come and get me at 3 o'clock with your car? Bolehkah kamu, bisakah kamu datang dan menjemputku pada jam 3 dengan mobilmu? Nah, jadi di Perancis itu orang-orang yang dikatakan sopan itu apabila mereka berbicara yang lebih panjang daripada yang lebih pendek kalimatnya. Terus yang terakhir kita ke konklusi. Dari penjabaran di atas yang tadi, dalam menggunakan bahasa, kami menggunakan perangkat yang digunakan bahasa tersebut untuk menunjukkan hubungan tertentu kepada orang lain dan sikap kita terhadap mereka. Memang untuk menggunakan bahasa dengan benar kita harus melakukannya. Dalam menggunakan bahasa Perancis, kita tidak bisa menghindari perbedaan two first. Two first ini maksudnya kayak di imbuhan bahasa-bahasa Perancis. Tadi contohnya saya bacain yang bahasa Inggris ya, karena susah dibaca kalau bahasa Perancis. Dalam berkomunikasi berbahasa Inggris, kita harus mengacu pada orang lain dan alamat mereka pada kesempatan. Maksudnya bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia ya, harus to the point. Apa yang ingin mereka bicarakan langsung ke tujuannya tanpa bertele-tele. Dalam berbicara bahasa Jawa atau Jepang, kita harus memperhatikan konvensi yang berkaitan dengan pilihan tingkat bicara yang benar dan kehormatan. Jadi kita harus memilih bahasa yang sesuai dan tepat dengan status sosial kita, agar nanti timbullah kata-kata yang sopan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Demikian jurnal dikasihkan nggih. Ustaz. Iya. Nggih. Saya duluan nggih, Ustaz nggih. Izin Ya, share. siapa ini? Mutiara. Nggih, Mutiara. Ya, oke. Ya, betul. Ampun terlihat nggih. Ya, oke. Langsung saja. Di sini ada 2 jurnal. Yang pertama judul jurnal Pengembangan Kesadaran Masyarakat di Perdesaan dalam Menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi Efektif. Penulisnya Suharyanti. Nah, Tahunnya berapa ini, Mutiara? dalam Ustaz Tahunnya tahun berapa ini? 2020. Oh ya, bagus. Mestinya ditulis ya. Oh, Ustaz. Nanti saya revisi. Terima kasih saran. Kemudian, lalu apa yang dicari dalam jurnal tersebut? Nah, dalam jurnal tersebut ini, yaitu untuk mengetahui proses pengembangan kesadaran masyarakat di pedesaan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga hasil pengembangan kesadaran masyarakat di pedesaan dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi efektif. Nah, dalam era teknologi seperti ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, termasuk dalam kesadaran berbahasa Indonesia. Nah, kebanyakan yang kurang kesadarannya adalah di perdesaan. Karena kesadaran berbahasa yang baik dan benar juga berbahaya yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menjadi suatu akibat bangsa ini menjadi terombang-ambing, karena pada dasarnya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Kemudian, lalu di mana penelitian ini dilakukan? Nah, penelitian tersebut dilakukan di Desa Pirtrans Salsa 3A,
di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Nah, lalu siapa saja subjeknya? Berapa jumlahnya? Nah, dalam penelitian ini ada 32 orang. Nah, meliputi kepala desa, kepala lorong, dan ketua RT. Nah, sampel yang diambil orang-orang yang menjadi atau orang-orang yang menjadi subjek penelitian tersebut itu ya ini menggunakan sampel yang sampel yang mempunyai pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan tertentu ini yang dimaksud adalah sampel yang nantinya orang-orang tersebut, orang-orang yang teliti, dianggap paling tahu tentang data yang peneliti harapkan. Sehingga nantinya peneliti dapat memudahkan untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Seperti itu. Nah, teori apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Yang digunakan adalah Sells dan Ritchie. Nah, dalam hal ini, tahap pertama itu adalah melakukan analisis ya, yaitu mengumpulkan informasi dari 32 sampel tersebut, termasuk kepala desa, kepala lorong, kepala RT. Nah, yang pertama itu yaitu menyebarkan angket dari 32 orang tersebut kepada 32 orang tersebut dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa 10% tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ada sisanya 90% bangga menggunakan bahasa Indonesia. Namun ada 93% lebih mudah menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia sendiri. Seperti itu. Dan hasil penelitiannya yaitu menunjukkan 100% masyarakat di desa tersebut membutuhkan pengembangan atau pemberdayaan yang sifatnya positif dan membangun untuk melestarikan bahasa Indonesia. Dan yang direkomendasikan dari penelitian tersebut yaitu adanya pengembangan kepada masyarakat dan pengaruh apa yang terjadi dalam kehidupan dalam berbagai aspek dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu Dialect Varieties in Tuban as Java Study of Dialect in Kingking and Karangsari. Nah, ini variasi dialek di Tuban, Jawa Timur. Nah, ini yang dicari yaitu untuk menganalisis ragam dialek yang dituturkan di Kingking dan Karangsari dengan menggunakan 200 kosakata yang diusulkan oleh Morris Swades. Seperti itu, di mana penelitian tersebut dilakukan di desa Kingking dan Karangsari. Nah, desa Kingking dan Karangsari ini berada di Tuban, Jawa Timur. Nah, teori siapa subjek penelitiannya? Yaitu ada 103 leksikon dari dua desa tersebut. Nah, dari leksikon tersebut, untuk pengumpulan datanya ini menggunakan kuesioner. Ada 200 dasar kosakata yang diusulkan oleh Morris Swades ya. 200 kata tersebut itu digunakan untuk mengumpulkan leksikon yang diucapkan oleh orang-orang muda atau anak-anak muda yang berada di desa tersebut. Dan setiap kuesioner itu diisi oleh masing-masing responden ya di setiap RT atau setiap wilayah yang menjadi seorang informan. Seperti itu. Dan apa hasil penelitiannya? Setelah membadaikan leksikon melalui 3 analisis, penulis memperoleh 51,5% sebagai presentasi leksikon kriteria, dan menurut kriteria isolek atau leksikon, angka 51,5% harus diambilkan sebagai perbedaan dialek. Nah, perbedaan dialek ini bisa muncul seperti contohnya di desa Kingking ada kata brewes
ya brewes. Nah, di Desa Karangsari itu drewes. Dalam bahasa Indonesia itu jika menangis, nah air matanya mengalir. Nah, itu apa itu namanya? Ya itu drewes itu. Ada brewes, ada drewes. Ada juga kata di Kingking itu ada kata ngosok. Kalau di Karangsari ngosek. Dalam bahasa Indonesia itu berarti menggosok atau menyikat seperti itu. Jadi 51,5% terdapat perbedaan dialek. Dan rekomendasi yang diberikan dalam penelitian tersebut yaitu peneliti lain juga dapat melakukan studi dialektologi dari segi apapun ya, bisa dari film, novel, terus yang lingkungan di sekitar kita seperti itu. Terima kasih. Ayo, yang mewakili grup ini ngomong. Oke. Untuk selanjutnya sesi apa, Ustaz? Ini sudah selesai ya? Iya, Ustaz. Itu misalkan satu pertemuan, 2 kelompok yang presentasi, kira-kira waktunya cukup nggak ya? Kayaknya nggak cukup, Ustaz. Gimana? Kayaknya nggak cukup, Ustaz. Nggak cukup ya? Ini aja udah hampir 2 jam, nggak baru selesai. Ya udah. Baik, saya mengingatkan untuk kelompok selanjutnya yang tampil. Siapa untuk selanjutnya nanti minggu depan? Kelompoknya saya, Ustaz. Kelompok 2, Ustaz. Saya Ustaz. Jalan. Jalan. Titik. Oke, sudah ini selesai, saya anggap selesai. Lumayan bagus, tapi perlu ada koreksi sebetulnya. Yang disampaikan oleh siapa tadi, Zulkarnain tadi, ada yang khusus bab politeness tadi ada beberapa yang perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan apa maksudnya itu. Ya, nanti tapi nggak sekarang. Oh, iya, Ustaz. Saya ngajar itu mulai jam 6 tadi sampai sekarang ini. Belum selesai. Berapa 6 kelas. Nah, ini tadi. Capek sekali. Ya, apa yang perlu capek. Baik, itu kemudian berikutnya ini kan yang ini kelas B atau kelas C ini? Kelas C, Ustaz. Kelas C berarti nggak bisa pagi ya? Memang ada yang kerja ya pagi ya? Kalau pagi hari Rabu bisa, Ustaz. Rabu nggak bisa. Saya Rabu itu mulai jam 6.30 ngajar itu. Sampai jam 12. Jadi tetap ini ya. Tetap apa namanya jam habis asar ya. Iya, Ustaz. Udah. Baik, kalau gitu kita akhiri dulu ya. Ustaz, bisa tanya, Ustaz? Silakan. Kalau sinkron emas itu. Aduh. Silakan. Mau tanya, Ustaz, boleh, Ustaz? Terakhir. Boleh. Sebenarnya sih ada banyak pertanyaan, Ustaz. Cuma punya kepet mungkin nggak bisa semuanya. Mungkin 2 saja, Ustaz. Ini yang tidak. Nah, tadi banyak anak ngaji yang terdengar di sini suaranya. Silakan. Ustaz, bolehnya berapa, Ustaz? 2 boleh, Ustaz? Apa itu? Pertanyaannya. Kenapa? Boleh 2 pertanyaan atau cukup 1 aja, Ustaz? Boleh, 10 juga boleh. Oh, siap, Ustaz. Yang pertama gini, Ustaz. Dari beberapa minggu lalu saya coba baca beberapa referensi tentang dialek dan lain-lain yang masih menjanggal itu, Ustaz. Gini,
bahasa Indonesia, Malaysia kan sama-sama dari dua dialek yang berbeda, tapi dalam satu bahasa yang sama itu bahasa Melayu. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana proses suatu bahasa itu sehingga bahasa Melayu sama bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia ini menjadi sebuah bahasa nasional yang berbeda, padahal dari satu bahasa yang sama itu bahasa Melayu, Ustaz. Tadi yang dibandingkan bahasa apa? Malaysia sama Indonesia. Malaysia sama Indonesia apa? Pertanyaannya apa? Kan dia kan dari dua dialek yang berbeda, cuman dalam satu bahasa yang sama itu bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Yang saya masih bingungkan itu bagaimana sampai dua bahasa ini dia menjadi dua variasi bahasa yang berbeda antara Malaysia sama Indonesia, padahal dari satu bahasa yang sama itu bahasa Melayu. Itu Ustaz. Apa tadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana proses suatu bahasa itu yang awalnya suatu bahasa yang sama itu bahasa Melayu, tiba-tiba kok bisa menjadi dua bahasa nasional yang berbeda antara Malaysia dan Indonesia. Ini perlu dijawab nih. Nggak tahu, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, boleh, Ustaz? Tak kasih gambaran dulu ya. Nah, Ustaz. Ini penjelasannya nggak panjang ini. Saya di Australia itu 7 tahun lah, 6-7 tahun di Australia. Dulu yang membuka benua Australia itu tahu orang-orang mana? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya. Itu adalah begini. Jadi benua Australia di pesisir pantai benua Australia itu mulai dari Sydney, Melbourne, ya, kemudian Canberra, Brisbane itu dulu adalah digunakan oleh orang-orang Inggris sebagai tempat pembuangan para narapidana. Jadi di pesisir pantai-pantai kota itu dibuatlah penjara. Tujuannya apa? Untuk memenjarakan orang-orang di Inggris sana, ya, yang melakukan tidak macam-macam, yang akhirnya dipenjara, gitu kan? Nah, setelah sekian ratus tahun, orang-orang yang tidak tinggal di Australia itu untuk menjaga tahanan, mereka menetap di sana. Mereka menetap. Nah, singkat cerita kemudian anak-anak muda sekarang itu nggak mau dikatakan bahwa bahasa Inggris yang dia pakai itu adalah orang punya orang-orang Inggris. Dia nggak mau. Dia mengatakan this is Australian English, not British English. This is Australian English. Dia menggunakan dialek yang memang sengaja untuk berbeda, meskipun kata-katanya sama. Contoh ya. Kalau Inggris, orang Inggris mengatakan how are you? How are you? Tapi orang sana itu kalau tanya beda. Dia mengatakan how you going? Orang Inggris mengatakan how are you? Di Australia how you going? Saya pernah keselik pada waktu S2 dulu minggu pertama, saya ingin ke Melbourne, jalan sendirian, pagi sudah bangun mau naik bis, nunggu bis datang itu, ya di di halte gitu, pagi itu sekitar jam 8-9 lah pagi, tidak ada orang, saya nunggu bis dari kampus mau ke kota di Melbourne, tiba-tiba ada orang setengah baya, kira-kira umur 60 tahun lah, itu datang juga mau naik bis ke kota. Yang nyapa itu lebih dulu itu dia, bukan saya. Dia tanya saya gini, hi mate, how you going? Hi mate, how you going? Saya pada waktu belajar bahasa Inggris mulai SMP sampai alumni IKIP bahasa Inggris itu belum pernah mendengar kata-kata hi mate, how you going? Jadi pas dia menyebutkan hi mate itu mungkin saya hanya mengira-ngira hi mate itu seperti hi friends gitu.
Padahal kalau might sendiri itu artinya diambil dari ini. Kalau untuk dunia binatang itu namanya might itu dikatakan mate ya, mating. Mating itu musim kawin binatang. Mate itu. Di sana dipakai untuk might sebutan kawan. Jadi orang yang jauh lebih tua dari saya itu memanggil saya dengan sebutan hai kawan, how you going? Karena sama-sama menunggu bis mau ke kota, persepsi saya dia mengatakan how you going itu, oh ini mungkin tanya saya ini kamu mau ke kota pakai apa, bagaimana gitu kan? Karena ada going-nya itu. Saya jawab by bus, how you going mate? Oh by bus. Terus dia tanya lagi saya, are you okay? Yes, I'm fine. Is there anything wrong with me? Ada yang salah dengan saya? Dia jawab, oh enggak ada, it's okay. Terus diem dia. Tapi saya berpikir, ini kok ada apa ya, kok dia tanya, are you okay? Gitu loh. Emang saya sakit apa ya? Saya kan sehat. Itu persepsi saya begitu, mesti ada yang salah dengan saya. Ternyata begitu kemudian masuk bis, saya berpikir terus sampai ke kota. Sampai menjelang pulang, ya sekitar jam 1 siang gitu saya pulang, naik kereta. Nah, kebetulan di kereta itu ketemu dengan kakak kelas yang lebih lama di sana. Saya tanya sama dia, Mas, tadi saya ditanya orang Australia, bapak-bapak itu, dia nanya, Hai Mat, how you going? Terus kamu jawab apa? Ya tak jawab, hai Bas, dia ketawa itu. Di tram itu ketawa, wah gitu. Ada apa Mas? Ya, pertanyaan how you going itu sama dengan how are you? Oh gitu, jawabannya kan fine, I'm good. Kok dijawab bebas? Oh gitu. Oh gitu. Kok dijawab bebas? Mesti aja dia diam, kayu oke. Kamu nggak apa-apa ya, kamu waras ya, kamu nggak gila ya kan gitu mungkin. Maunya gitu. Nah, ini menunjukkan sebetulnya bahwa apa yang dikatakan, ekspresi bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Inggris itu sebenarnya sama. Banyak yang sama, lebih banyak yang sama dengan bahasa Inggrisnya orang-orang Inggris, orang memang yang di sana dulu memang orang-orang Inggris. Tapi mereka mengatakan, no, this is not English, British English, but this is Australian English. Dia bilang gitu. Nah, ini contoh kasus satu ya. Tadi kembali ke pertanyaannya Asbarin tadi. Kenapa bahasa Melayu di sini Indonesia, di sana Malaysia? Itu sejarahnya Melayu dan Indonesia kan satu rumpun. Satu jadi bahasa Indonesia, tapi kemudian orang-orang Malaysia itu secara resmi memang mengadopsi, secara resmi ini mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dia, secara resmi. Tapi kalau saya tanya sekarang, kalian tanya ketemu orang Malaysia, dulu orang-orang Malaysia kok pakai bahasa Indonesia? Dia akan mengatakan, oh tidak, ini bukan bahasa Indonesia. Ini karena apa namanya, mempertahankan politik bahasa. Itu namanya political language. Jadi mempertahankan bahwa no, my language is not yours. My language is my own language. Pasti begitu. Bahasa saya bahasa saya sendiri. Jadi kalau bagaimana terjadinya? Iya. Bagaimana proses terjadinya? Prosesnya banyak. Salah satunya karena dia nggak punya bahasa. Bahasa nggak punya dia. Kemudian dia mengadopsi bahasa Indonesia. Lebih banyak samanya dengan bahasa Indonesia, memang satu rumpun, ya kan, rumpun Melayu. Nah, mau mengingkari bahwa itu bahasa Indonesia, nggak bisa sama. Nah itu jadi kalau bagaimana karena dia butuh bahasa nasional, sama seperti orang-orang di Australia itu butuh bahasa Indonesia, itu English. Tapi kalau di Australia itu bahasa yang digunakan banyak di akhir itu menggunakan I. Good day, mate. Itu kan good day, mate ya, mate bukan mate. I, good day, mate, gitu kan. How you going, mate? How you going? Itu sana. Jadi kalau saya mungkin insya Allah bisa tahu lah, oh ini orang bicara bahasa Inggris dari mana gitu. Kalau antara Amerika, Inggris atau Australia, itu insya Allah bisa dikenali.
dulu, sekarang mungkin agak sulit karena sudah lama di Indonesia. Dulu pada di Australia gampang. Iya. Jadi jawabannya begitu kalau prosesnya ya, karena mereka butuh bahasa nasional. Gitu. Jawabannya gitu, Le. Silakan, Asbarin, ada yang lain? Boleh tanya Ustaz? Iya, silakan. Afwan Ustaz, terkait dengan stigma negatif daripada penggunaan bahasa Indonesia, karena ini terjadi juga di daerah saya. Kebetulan saya dari daerah Sunda, dan mungkin di daerah yang lain juga ada. Dari mana? Ketika daerah Dari Sunda, mana? Oh, dari Sunda. Kuningan. Iya. Iya, Kuningan. Waktu itu ketika saya pergi ketika saya berlibur ke kampung halaman, saya berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, mungkin karena memang tadinya lama di daerah yang komunitasnya itu berbahasa Indonesia, jadi kebawa gitu ketika di daerah saya Sunda itu juga berbahasa Indonesia. Cuman ketika pas saya berbicara bahasa Indonesia, kok teman-teman ada yang bilang seperti ini, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, alah kamu masih suka makan singkong, belagu amat loh pakai bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, kenapa timbul stigma negatif seperti itu dari penggunaan bahasa? Terus ini Ustaz Afan, mungkin untuk kedepannya ya, untuk kelompok yang presentasi. Karena salah satu yang memotivasi saya untuk memilih UIN Malang diantaranya juga dilihat dari beberapa kurikulum yang disediakan daripada PBA UIN Malang itu sendiri. Diantaranya ada sosiolinguistik, dan yang saya sangat harapkan itu sendiri, saya bisa belajar lebih banyak lagi sesuatu hal yang berkaitan dengan bahasa Arab itu dalam ranah sosiolinguistik, karena tadi saya perhatikan dari beberapa pembicara sedikit sekali kurang dari memaparkan masalah linguistik dalam kebahasa Araban itu sendiri. Contohnya, padahal kan kalau dikaji itu juga lebih enak, kita juga lebih banyak wawasan juga gitu. Tapi kan memang ini semuanya juga ilmu, tapi kita pengen lebih sesuatu hal yang baru lagi dalam ranah kita dalam dunia bahasa Arab gitu. Terkait dengan yang tadi. Mungkin itu aja, Ustaz. Syukran. Yang pertama ya. Yang pertama, kenapa kok mereka menganggap gitu? Ya wajar. Wajar itu. Jadi mereka menganggap bahwa kita itu masih sama dengan kita yang masih SD dulu bareng sama mereka. Contoh ya, saya punya teman. Dulu dia di kelas saya cuma deket. Kalau pulang bareng gitu dari SD pada SD. Nah kemudian begitu sudah sama-sama dewasa begini, ketemu sama dia sekarang jualan bakmi itu, jualan bakmi, nasi goreng gitu kan. Nah, terus saya jadi dosen. Nah, saya manggil dia juga enggak, kalau saya begini, karena saya orangnya kan enggak suka formalitas ya. Jadi kan kalau saya ngomong dalam bahasa Indonesia dengan dia, itu ya kurang cocok. Ya, dia nyebut saya juga Joko gitu, Joko. Satu contoh. Terus contoh yang lain ada teman, bahkan dulu ya sama-sama SD bareng, cuma dia ke kelas. Dia sekarang jadi tukang ngecat rumah itu dicat gitu kan. Nah, kalau ketemu saya, dia nggak lagi nyebut nama saya, tapi nama saya dipanggil, oh iya Ji untuk Kak Ji, Ji, gitu. Nah itu hampir kakak kelas saya dulu nyebut saya bukan sebutan Joko lagi, tapi Ji, gitu. Padahal saya sama mereka nggak pakai bahasa Indonesia. Saya nyebut mereka juga Mas gitu. Oh iya Mas, iya Cak itu sebutan untuk kakak Cak itu sih. Saya menghormati mereka, tetap menghormati mereka. Tapi dia nggak lagi nyebut saya dengan nyebut nama saya, tapi sebutan ke saya itu Ji. Nah,
Kenapa itu terjadi? Itu lumrah. Karena Hasan gini, mereka itu menginginkan Hasan seperti dulu ketika usia pada waktu masih main di SD, ya kan? Pada waktu masih main kelereng, main peta umpet, itu maunya dia begitu. Nah, kalau mereka mengatakan, lu masih gitu, masih makan singkong aja pakai bahasa Indonesia, kembali aja ke bahasa yang dulu. Nah, ya, balik aja kembali ke bahasa dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, itu. Kalau masih bisa, saya pikir bisa lah. Iya, udah, assalamualaikum. Iya, salam. Karena mereka nggak suka mungkin. Dia nggak suka kalau melihat Hasan Syukur ini pakai bahasa Indonesia. Persepsi dia ya itu. Tapi saya yakin bahwa itu kan satu buat teman. Kalau Hasan Syukur ketemu temannya yang lainnya, terus ngomong pakai bahasa Indonesia, mungkin mereka nggak apa-apa. Itu hanya persepsi personal sebetulnya. Persepsi secara person. Bukan akumulasi begitu akan menganggap Hasan sebenarnya itu personal dia. Karena memang inginnya teman orang lain pada kita itu beda-beda. Nah, kita sebagai orang yang sekolah lebih tinggi harus paham konteks itu supaya kita tetap humble. Lain kata kuncinya adalah humble. Humble itu apa ya? Rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Jadi mereka menjadi orang-orang yang humble, bisa menyesuaikan diri dengan teman siapapun teman kita. Itu enak itu. Saya gitu. Kalaupun dulu ada teman di SD yang dia memang bukan orang Malang pakai bahasa Indonesia, saya ketemu sama dia nggak mungkin pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, nanti kan kasihan nggak paham. Jadi humble, tidak apa-apa. Kalau penjelasan saya seperti itu, tidak apa-apa, tidak masalah itu. Kembali aja dulu, bahkan kalau kamu punya bahasa kecil ala mereka dulu, pakai aja. Nanti orang teman-teman yang lama akan senang. Itu kalau bicara bahasa ya, itu. Berarti lebih ke bagaimana konteks atau penempatan bahasa itu digunakan ya, Pak? Iya, dan siap kan gini kadang-kadang mereka kalau diajak ngomong bahasa Indonesia nggak bisa, kurang begitu mampu. Tapi kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu menurut mereka ini ngapain sih orang kok ngomongnya pakai bahasa Indonesia ke saya, dia kok ngajak ngomong dengan bahasa Indonesia ke saya. Emang lu nggak tahu bahwa saya nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Lu mau menghina saya ya? Itu kalau secara langsung maunya ngomong begitu. Ngomong bahasa daerah aja dulu, lebih dekat gitu loh. Bahasa Indonesia, kalau kamu ngajak bahasa Indonesia, itu makna yang lain adalah kamu mengajak situasinya menjadi formal. Nah, di mana mereka mungkin nggak suka gitu loh. Dia suka personalnya Syukur, tapi dia nggak suka dengan pemakaian bahasa Indonesia karena nanti malah membuat jarak gitu loh. Jarak sosial itu terjadi akhirnya. Waktu saya nggak enak nih. Sungkan saya nggak enak dia ngomong pakai bahasa Indonesia, ini mengajak formalitas ini. Nah, bisa saja. Lu kan masih suka makan singkong, kok pakai ngomong bahasa Indonesia lah kan gitu. Iya, jadi nggak usah ngomong bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Itu. Ya. Ya, Pak. Masih ada lagi? Ada Ustaz. Ya, silakan. Nah, gini Ustaz, tadi kan pembahasannya masalah dialek. Nah, kebanyakan bagi teman-teman atau kita semuanya yang mempelajari bahasa kedua atau bahasa nasional seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, walaupun berada di komunitas bahasa Arab, bahasa Inggris itu sendiri, tetap menggunakan dialek daerah. Misal saya sendiri Ustaz menggunakan dialek Madura. Saya bicara bahasa Arab atau bahasa Inggris, tapi dialeknya pakai dialek daerah Madura. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin karena faktor geografis, tempat asal atau yang lainnya, Ustaz. Beda, misalnya Ustaz sudah pakai dialek bahasa Inggris karena sudah lama di Australia. Beda dengan mereka yang sudah ada di Mesir, biasa pakai bahasa Arab dengan dialek bahasa Arab. Nah, pertanyaannya Ustaz, kira-kira bisa tidak, bagaimana caranya agar dalam komunitas bahasa Arab atau bahasa Inggris itu yang masih berada di negara Indonesia
dialeknya sama dengan bahasa kedua, entah bahasa Inggris atau bahasa Arab, Ustaz. Misal kalau bahasa Inggris misal mau bilang, bahasa Arab misal mau bilang ana jau'ana. Ini kan dialeknya dialek bahasa Indonesia. Kalau Arabnya ana jau'an, itu beda. Itu pun dengan bahasa Inggris, Ustaz. Terima kasih. Begitu. Terus Ustaz. apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana caranya dalam komunitas bahasa Arab atau bahasa Inggris itu bisa menggunakan dialek Arabnya dan dialek Inggrisnya, Ustaz, sesuai dengan bahasanya. Tidak menggunakan dialek masing-masing daerahnya. Oh, ini aku nih request ini, hanya request saja. Ya kalau pemakaian bahasa Arab, kalian yang lebih paham. Saya belum pernah belajar bahasa Arab. Kepingin bisa bahasa Arab, tapi belum pernah. Kayaknya Allah mengkodar saya memang belum bisa bahasa Arab ini. Oke, misal bahasa Inggris, Ustaz. Kalau bahasa Inggris saya insya Allah bisa. Tapi bahasa Inggris saya itu sudah nggak kayak dulu pada waktu di Australia. Sekarang sudah kembali bahasa Inggris Malang. Ya. Dialek pakai Malang ya. Kalau anak-anak saya, karena dulu semua masih kecil-kecil saya bawa, itu jauh lebih bagus bahasa Inggris daripada saya. Kalau bahasa Inggris saya itu sudah bahasa medok. Bahasa Inggris medok Arema. Saya kan asli Malang ya. Jadi nggak bisa dihilangkan itu, nggak bisa dihilangkan. Kecuali kalau masih kecil, masih usia mungkin 3-4 tahun diajak ke sana itu lidahnya ya itu sudah katut. Jadi namanya language acquisition. Beda dengan language learning. Kalau kalian meskipun bisa bahasa Arab itu namanya language learning. Jadi bahasa asing yang dipelajari. Tapi kalau anak-anak itu language acquisition, perolehan bahasa. Dia memperoleh bahasa seperti kita bahasa Jawa. Saya orang Jawa, saya tiba-tiba bisa aja bahasa Jawa. Nur Diana dari Madura, tiba-tiba bisa aja bahasa Madura. Betul nggak? Asbarin yang asli mana tadi? Ambon. Loh, kok Ambon kok begini? Nggak cocok. Ini mestinya Riau ini atau Aceh ya. Nah, kamu lahir Asbari dulu lahirnya di Ambon. Iya, Ustaz, dari masih baik sampai sekarang Ambon, Ustaz. Sebentar. Kalau kamu pulang ke Ambon, kamu pakai bahasa Ambon atau bahasa Indonesia? Bahasa kampung, Ustaz. Beda lagi sama bahasa Ambon. Oh, gitu ya? Iya, Ustaz. Oh, itu. Lah berarti kan bahasa ibunya bukan bahasa Ambon kan? Bukan bahasa Indonesia kan? Ustaz, bukan. Loh, ini sama ini coba. Apa yang dikatakan, digunakan dalam berbicara sehari oleh Asbari di Ambon, itu bahasa ibunya dia. Dia nggak usah belajar, langsung bisa. Namanya pick up the language. Dia ngambil aja bahasa itu. Ya. Tapi kalau kita yang sudah gede-gede gini, belajar bahasa Arab, itu language learning. Belajar bahasa. Nah itu. Mana tadi yang nanya? Nur Diana. Nah sekarang tinggal ingatkan saja. Ini Nur Diana lagi mengingatkan Nabila, Alfi, Hasan, Darul, dan sebagainya ini. Kalau kalian menggunakan bahasa Arab, maunya dia, ya logatnya pakai bahasa Arab, dialeknya bahasa Arab, paham ya? Nah kalau bahasa Inggris, kalian pakai bahasa Inggris, saya bisa membenarkan. Oh yang betul begini gitu. Kayak tadi kan siapa tadi yang Alfi ya bukan Mutiara, mana Mutiara yang indah tadi itu juga menulisnya kan language salah, nggak pakai G langsung aja language, nggak pakai G. Kalau ada G-nya kan kalau ada N-nya jadi languing gitu kan, nggak bunyi. Nah itu saya bisa membenarkan. Ini Nur Diana ini mengingatkan, ayo kita pakai bahasa asing yang kita pelajari dengan baik. Good. Ya, sudah saya sampaikan. Yang lain ada lagi? Ya. Saya suka ngajar bahasa Arab Pak Master itu karena menurut saya selama saya ngajar di Pasca itu mahasiswanya itu semangat. Ya, semangat. Ini kan jadwalnya sudah selesai ini 17.20. Meskipun nanti sampai adzan maghrib nggak akan ada yang komentar. Mau dicoba?
Paling dirasanya aja ya. Aduh, gak mari-mari. Enggak. Habis ini selesai udah. Ini jadwalnya sudah selesai sebetulnya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Bella. Sampun Ustaz. Sudah ya. Nggih. Nah, nanti tugas berikutnya sambil saya mikir di samping yang kalian siapkan untuk grup berikutnya itu yang sudah presentasi, nanti akan ada tugas yang mulai dicicil dikerjakan. Tugas yang sudah harus dicicil untuk dikerjakan, biar nggak nganggur. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Tadi yang menyediakan Zoom-nya siapa tadi? Yang ngurusi Zoom, linknya siapa tadi? Saya, Ustaz. Oh, Afik ya? Oke, Ustaz. Ya, diucapkan terima kasih Afik. Ini amal solih, mudah-mudahan dapat pahala yang baik. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat barokah, sehat, kemuliaan dunia. Dapat jodoh-jodoh yang barokah. Dapat anak. Amin. 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 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.